mayoritas nggak boleh mentang-mentang. Bahkan dalam Al-Quran pun, kenapa nggak ada alasan untuk mentang-mentang? Karena dalam Al-Quran pun kewajiban untuk berpuasa itu ada pengecualian-pengecualian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Jajang Jahroni. Pada kesempatan kali ini saya akan meneruskan diskusi kita tentang toleransi ya. Saya kira toleransi ini masalah yang panjang dan luas ya, yang tidak cukup didiskusikan dalam 1-2 sesi saja. Ini adalah bagian kedua ya dari diskusi kita tentang toleransi. Kalau waktu kesempatan pertama kita membahas tentang pentingnya toleransi, jadi kemampuan seseorang atau masyarakat untuk menerima orang lain atau pihak lain yang berbeda dengan mereka, ya kan? Pentingnya prinsip kesalingan ya, bukan pasif jadi kita harus menghormati mereka dulu, bukan. Tapi kesalingan itu meniscayakan proses hormat menghormati itu bareng, simultan. Dari pihak kita hormat, dari pihak mereka juga hormat. Jadi kesalingan itu di situ, bareng. Baik, pada kali ini saya akan membahas tentang, masih berkaitan dengan toleransi ya. Saya kadang agak banyak diskusi tentang toleransi ya. Jadi toleransi itu, kita kan selalu dilihat sebagai fenomena budaya ya. Indonesia itu beragam, Indonesia itu kaya dengan tradisi, budaya, sejarah, ya kan, adat istiadat. Ya itu artinya kita harus toleransi di situ gitu. Ya itu argumen seperti itu menurut saya itu baru separuh saja ya dari argumen tentang toleransi, bahwa karena kita berbeda-beda maka harus toleransi gitu kan, harus menerima orang lain gitu. Nah, ini bagian kedua dari toleransi menurut saya ya, yang patut kita diskusikan, ya kan. Dan argumen yang kedua ini menurut saya sangat terdengar provokatif ya, mengingat bahwa setiap manusia ya, setiap kelompok masyarakat itu memiliki kepentingan politik, ya kan. Nggak ada manusia yang nggak punya kepentingan politik. Punya kepentingan, manusia itu punya kepentingan, kelompok masyarakat juga punya kepentingan, ya kan. Maka akan terjadi benturan-benturan di masyarakat itu kan. Saya punya kepentingan, dia punya kepentingan, oke. Saya ingin mengadakan pesta misalnya, sementara yang lain dia ingin piknik. Nah, itu saya punya kepentingan untuk menyelenggarakan pesta, sementara tetangga saya dia punya kepentingan untuk piknik. Itu kan nggak bertabrakan. Lalu bagaimana kalau kepentingannya itu ternyata bertabrakan? Saya ingin mengadakan pesta, kemudian tetangga saya ingin menyelenggarakan katakanlah acara pengajian gitu kan. Ada pesta, ada pengajian. Ini tetangga nih saling berdekatan, ya kan. Sangat berpotensi terjadi tabrakan kan di sana kan. Ini yang pesta mungkin menyetel musik ya kan, campur sari atau apalah gitu kan. Sementara yang pengajian juga ada mic kan, ada penceramah dan sebagainya, pengajian. Dua-duanya ada suara yang bising sekali di tengah masyarakat gitu. Lalu bagaimana itu kalau kepentingan yang ada di masyarakat itu kepentingannya seperti itu tabrakan? Maka kemudian kedua belah pihak harus mundur, ya kan. Jangan memaksakan kehendak satu di atas yang lain, ya kan.
masing-masing harus mundur ke garis di mana mereka berasal, jangan sampai terjadi tabrakan. Mana yang lebih didahulukan, apa yang pesta pernikahan misalnya kan, atau pengajian? Menurut saya dua-duanya penting, ya kan? Karena itu tidak ada yang harus dikalahkan satu atas yang lain gitu. Itu satu. Yang kedua, menurut saya kunci dari toleransi itu adalah masing-masing kelompok itu tahu diri, dalam tanda kutip ya, tahu diri gitu kan. Saya harus tahu diri, tetangga saya juga harus tahu diri, ya kan. Saya harus, bagaimana kalau saya ini kelompok mayoritas, ya kan, ya kelompok mayoritas harus jangan mentang-mentang mayoritas, ya dia kemudian karena mayoritas dia kemudian mentang-mentang, ya kan. Lalu kelompok yang lain yang kebetulan minoritas gimana? Minoritas harus tahu diri, ya kan. Jadi itu kunci. Mayoritas jangan mentang-mentang kamu minoritas kemudian kamu memaksakan kehendak sama yang lain, ya kan. Pada event-event tertentu, ajang-ajang tertentu itu sering kita melihat bagaimana kelompok mayoritas, ya kan, bersikap mentang-mentang. Gitu. Nah, kemudian kalau kelompok minoritas gimana? Minoritas kan masa minoritas mentang-mentang? Minoritas juga harus menerapkan sebuah norma namanya minoritas harus tahu diri. Mayoritas jangan mentang-mentang, minoritas harus tahu diri. Oke? Itu saya kira kunci yang membuat suasana tetap tidak pecah ke dalam sebuah konflik kekerasan gitu loh, ya. Saya ingin menyebut contoh konkret lah, misalnya ya. Oke, saya Muslim, ini bulan Ramadan, saya mayoritas nih. Kemudian saya bikin spanduk, hormati orang yang berpuasa. Hormati orang yang berpuasa. Itu artinya apa? Artinya warung-warung harus tutup, ya kan? Nggak boleh mengadakan kegiatan makan minum pada bulan puasa. Karena itu artinya tidak menghormati orang yang berpuasa. Itu artinya saya sebagai mayoritas, saya telah mentang-mentang. Ya kan? Mayoritas nggak boleh mentang-mentang. Bahkan dalam dalam Al-Quran pun, kenapa nggak ada alasan untuk mentang-mentang? Karena dalam Al-Quran pun kewajiban untuk berpuasa itu ada pengecualian. Itu kutiba alaikumusiyam. Kutiba itu artinya itu fi'il madi majhul. Majhul itu tidak diketahui subjeknya. Itu artinya apa? Artinya kata ahli bahasa itu banyak pengecualinya. Tingkat imperasinya, tingkat amarnya itu jauh lebih rendah daripada amar yang menggunakan fi'il amar. Nah, fi'il amar itu kata perintah, ya kan? Siapa yang dikecualikan dari puasa? Oh, banyak sekali. Orang yang bepergian nggak harus berpuasa. Orang sakit nggak harus berpuasa. Orang perempuan yang sedang hamil nggak harus berpuasa. Orang tua nggak harus berpuasa. Orang yang bekerja berat, ya, orang yang katakanlah buru-buru kasar itu yang mencari rezeki, ya kan, 1.000 2.000, saya kira nggak harus berpuasa. Karena kalau berpuasa dia nggak bertenaga, nggak bisa bekerja gitu. Itu loh. Jadi banyak pengecualian. Maka kemudian nggak ada itu mentang-mentang itu nggak ada. Mayoritas tidak boleh mentang-mentang. Ya. Bayangkan ya kalau mayoritas mentang-mentang. Kacau balau kan kehidupan sosial ini. Mentang-mentang main warung main tutup itu kan, di sweeping segala macam, kacau balau. Padahal orang yang di warung, yang makan di warung bisa jadi mereka adalah para tukang batu, para pengais rezeki yang bekerja berat sekali, yang
susah kalau nggak berpuasa. Kalau berpuasa mereka nggak bertenaga sama sekali, bisa pingsan itu, ya kan? Kita suka lihat itu para tukang gali segala macam itu. Saya nggak bayangin kalau mereka berpuasa, pasti pingsan itu, gitu loh. Nah kemudian, jadi mayoritas jangan mentang-mentang. Lalu gimana kalau minoritas? Ya minoritas harus tahu diri. Kalau Anda minoritas, kalau saya minoritas, ya saya harus tahu diri lah. Saya pernah jadi minoritas. Selama 5 tahun saya tinggal di Boston ya, Amerika Serikat. Per definisi yang selama ini berlaku, bahwa minoritas itu kelompok kecil ya, secara jumlah, ya saya minoritas. Tapi dan saya tahu diri di sana. Tahu diri itu saya nggak menuntut ini itu gitu kan. Ya kalau apa namanya, minoritas nggak tahu diri ya kacau juga gitu. Minoritas nuntut ini nuntut itu gitu kan, kacau. Mayoritas mentang-mentang kacau, minoritas nggak tahu diri juga kacau. Jadi itu dua kunci yang menurut saya nggak bisa dilepaskan satu sama lain ya. Kalau Anda minoritas, Anda harus tahu diri. Kalau Anda mayoritas, Anda jangan mentang-mentang. Damai dunia ini. Ketemu itu apa namanya, masing-masing menahan kepentingannya agar apa? Agar tidak terjadi sebuah benturan. Saya kira kita bisa pahami ya dan bisa diskusikan. Silakan merespons, barangkali para pemirsa punya pendapat yang lain. Silakan subscribe channel ini, like dan komen, atau bertanya silakan. Itu silakan komen dengan bahasa yang sopan, nanti akan saya tanggapi dengan bahasa yang sopan juga gitu kan. Ini kan toleransi ya di situ. Anda sopan ya saya sopan, atau saya sopan ya Anda harus sopan juga gitu. Kesalingan itu begitu, tidak hanya di satu pihak saja gitu. Yang terakhir ya, ini barangkali teori tentang mayoritas harus jangan mentang-mentang dan minoritas harus tahu diri, barangkali agak menghenyakan ya, sangat provokatif. Tapi saya kira memang kenyataannya di lapangan harus seperti itu. Mungkin kita di satu tempat ya, katakanlah di Jakarta atau di Jawa lah ya, kaum muslim mayoritas, jangan mentang-mentang. Kalau kaum muslim di Jakarta mayoritas, mentang-mentang mau berantakan kota Jakarta. Jangan lupa, mungkin kaum muslim di tempat lain minoritas. Nah, ketika minoritas, katakanlah di Bali ya, minoritas. Nah, kaum muslim di sana tahu betul itu bagaimana harus bersikap. Sehingga apa? Sehingga Bali ya, meskipun di sana ada kaum muslim, dapat terjaga itu toleransinya. Dapat menghindari konflik-konflik yang tidak perlu terjadi gitu loh. Nah, ini karena kebijakan masyarakat itu tercermin pada sikap untuk saling menahan itu, ya, untuk saling menahan, untuk menunggu beberapa saat, ya kan. Nanti kalau ada kesempatan ya mereka bisa tentu saja menyuarakan aspirasinya. Ada kesempatannya, menunggu, harus sabar menunggu untuk sebuah aspirasi gitu ya. Baik, sekali lagi saya sampaikan, silahkan subscribe channel ini, like dan komen, welcome, question welcome, dan saya ucapkan terima kasih, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.